Asnawi Mangkualam kembali dipanggil ke timnas Indonesia, namun peluangnya untuk menjadi starter di bawah Patrick Kluivert tampaknya belum besar. Pelatih asal Belanda itu dinilai akan tetap mempertahankan komposisi tim yang sukses pada laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Bahrain. Pendapat ini diungkapkan oleh pelatih senior Indonesia Aji Santoso yang menilai performa tim pada laga tersebut sudah cukup solid dan meyakinkan. Oleh karena itu, rotasi besar kemungkinan tidak menjadi prioritas utama bagi Kluivert dalam waktu dekat. Menurut Aji, kehadiran Asnawi di timnas saat ini lebih berfungsi sebagai alternatif strategis daripada pilihan utama. Ia menegaskan bahwa meskipun Asnawi belum akan turun sebagai starter, keberadaannya sangat penting dalam memperkuat kedalaman skuad. Aji menyebutkan bahwa memiliki pemain sekelas Asnawi di bangku cadangan adalah keuntungan besar bagi timnas. Dengan opsi pemain yang lebih banyak, Kluivert dapat melakukan penyesuaian taktik lebih fleksibel sesuai kebutuhan pertandingan. Meski begitu, pemanggilan Asnawi bukan tanpa alasan kuat. Aji Santoso menyoroti peningkatan performa pemain berusia 24 tahun ini bersama klub Thailand Port FC. Penampilan konsisten dan kerja kerasnya di level klub dinilai layak mendapatkan perhatian dari pelatih timnas. Aji pun menyebut bahwa peningkatan kualitas permainan ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan penting Patrick Kluivert saat menyusun daftar pemain untuk laga-laga mendatang. Dalam pandangan Aji, proses adaptasi dan peningkatan performa Asnawi menunjukkan profesionalisme dan dedikasi tinggi sang pemain. Meskipun belum langsung menembus starting 11, peluang Asnawi tetap terbuka jika ia terus menunjukkan progres positif. Kembalinya ia ke lingkungan timnas juga memberikan sinyal bahwa persaingan di lini belakang semakin ketat dan sehat. Timnas Indonesia mendapat kabar kurang menyenangkan menjelang laga melawan Cina dan Jepang, khususnya terkait kondisi bek Mats Hilger. Pemain berusia 24 tahun ini mengalami cedera hamstring, seperti diungkapkan pelatih FC Twente Joseph Osting. Cedera ini tentu mengkhawatirkan, mengingat Hilger baru memiliki 3 caps bersama tim Garuda dan belum pernah tampil di kandang sendiri. Apalagi, saat laga terakhir melawan Bahrain, ia bahkan harus kembali ke Belanda lebih awal akibat cedera saat menghadapi Australia. Meski begitu, Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional PSSI menyebut bahwa Hilger masih dijadwalkan bergabung dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada 26 Mei 2025. Hingga kini belum ada informasi lanjutan mengenai kondisi cederanya, namun tiket keberangkatan sudah disiapkan. Ini menunjukkan bahwa tim pelatih masih optimistis akan kehadiran sang pemain. Meski dalam kondisi yang belum 100%, kehadiran Hilger tetap dinantikan untuk memperkuat lini pertahanan Garuda. Di sisi lain, kabar baik datang dari kiper keturunan Indonesia-Italia, Emil Audero, yang kini punya peluang besar untuk menjalani debut bersama timnas Indonesia. Kiper berusia 28 tahun ini tidak lagi terhalang agenda klub setelah Palermo gagal promosi ke Serie A. Selain itu, absennya Marten Pas akibat akumulasi kartu kuning membuat posisi kiper utama terbuka lebar. Emil yang sebelumnya diragukan, kini berada di jalur tepat untuk tampil dalam laga penting mendatang. Sumarji juga menegaskan bahwa komunikasi terakhir dengan Emil menunjukkan tidak ada kendala berarti. Ia bahkan menyampaikan bahwa Emil dalam kondisi siap dan akan datang sesuai jadwal. Dengan segala persiapan yang ada, timnas Indonesia berpeluang menurunkan komposisi terbaik yang baru. Kedatangan Emil dan Mes akan menjadi dorongan besar bagi tim menjelang laga penting kontra Cina dan Jepang. Simon Tahamata kini resmi menjabat sebagai Kepala Pemandu Bakat PSSI, membawa angin segar bagi sistem pembinaan sepak bola Indonesia. Dalam peran barunya ini, Simon ditugaskan untuk mengidentifikasi dan merekrut pemain-pemain muda potensial dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri. Fokus utamanya adalah wilayah Eropa seperti Belanda dan Belgia, tempat banyak pemain keturunan Indonesia berkembang. Penunjukan ini menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang PSSI untuk memperkuat tim nasional dari akar paling dasar. Sebagai bagian dari struktur kepelatihan PSSI yang kini diperkuat oleh banyak nama besar, Simon akan bekerja erat dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Kolaborasi ini diharapkan menghasilkan sinergi kuat dalam membentuk pondasi timnas yang kokoh sejak usia dini. Simon juga memiliki jaringan luas di dunia sepak bola Eropa yang bisa dimanfaatkan untuk menemukan talenta berkualitas. PSSI menyampaikan bahwa peran Simon tidak hanya sebatas pencarian bakat, namun juga mencakup proses pengembangan dan integrasi pemain ke dalam sistem timnas. Ia diharapkan mampu membina hubungan jangka panjang dengan para pemain diaspora agar tetap merasa terhubung dengan Indonesia. Langkah ini juga menjadi upaya konkret untuk membangun tim nasional yang kompetitif dan mampu bersaing di level Asia bahkan dunia, lewat pondasi kuat dan terencana. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan rasa optimisme tinggi atas bergabungnya Simon dalam keluarga besar sepak bola Indonesia.
Ia menekankan bahwa pengalaman dan keahlian Simon dalam mengembangkan pemain muda adalah aset yang sangat berharga. Dengan latar belakang sebagai pelatih akademi dan mantan pemain kelas dunia, Simon diharapkan bisa menjadi motor perubahan dalam proyek besar PSSI ini. Integrasi visi Eropa dan semangat nasional akan jadi kombinasi penting dalam mewujudkan cita-cita sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia berpeluang besar melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia jika mampu memaksimalkan pertandingan pada 5 Juni mendatang. Skenario pertama yang harus dipenuhi adalah kemenangan atas Cina. 3 poin dari laga ini sangat krusial untuk membuka jalan skuad Garuda melangkah lebih jauh di ajang internasional paling bergengsi ini. Pertandingan melawan Cina akan menjadi laga penentu yang syarat tekanan, namun juga peluang emas. Skenario kedua datang dari pertandingan lain di grup, yaitu Bahrain kontra Arab Saudi. Dalam laga yang digelar di hari yang sama, Bahrain wajib kehilangan poin agar Indonesia diuntungkan. Artinya, meski Bahrain tidak kalah, hasil imbang saja sudah cukup menguntungkan bagi Indonesia, asalkan mereka bisa mengalahkan Cina. Jika semua berjalan sesuai skenario, Indonesia akan mengoleksi 12 poin, meninggalkan Bahrain dan Cina yang hanya bisa meraih maksimal 10 dan 9 poin. Saat ini, Indonesia berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin. Kemenangan atas Cina akan membawa mereka ke posisi yang sangat aman dengan 12 poin. Dengan asumsi Bahrain hanya bermain imbang melawan Arab Saudi, maka posisi Indonesia tak akan tergeser oleh para pesaing di bawahnya. Cina yang kalah otomatis tersisih, dan Bahrain yang gagal menang pun tak bisa mengejar poin Indonesia. Ini adalah posisi yang sangat strategis menuju putaran berikutnya. Jika skenario ini berhasil, laga terakhir melawan Jepang pada 10 Juni tetap penting, tapi tekanannya jauh berkurang. Perlu dicatat, 2 tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat lanjut ke putaran keempat. Dengan demikian, lolos ke babak keempat berarti menjaga mimpi berlaga di Piala Dunia tetap hidup, sebuah prestasi yang sangat dinanti oleh seluruh pecinta sepak bola tanah air. Jelang laga penentuan melawan timnas Indonesia, media Cina secara terang-terangan mengakui bahwa peluang tim mereka untuk menang sangat kecil. Media Sohu bahkan menilai risiko kekalahan jauh lebih tinggi dibandingkan peluang meraih kemenangan. Hal ini menjadi sorotan besar karena Cina sangat membutuhkan 3 poin agar bisa menjaga asa lolos ke babak berikutnya kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan dari Indonesia akan menjadi akhir dari perjuangan mereka. Dalam analisisnya, Sohu menyebutkan bahwa timnas Indonesia kini memiliki kekuatan yang sangat berbeda dibanding saat pertemuan pertama di Qingdao pada Oktober 2024. Saat itu Cina masih mampu menang tipis 2-1. Namun kini, dengan masuknya banyak pemain naturalisasi, mereka menilai skuad Garuda telah mengalami peningkatan signifikan. Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi untuk pemusatan latihan, membuat tim asuhan Patrick Kluivert dinilai sangat sulit dikalahkan. Faktor bermain di kandang juga memperkuat dominasi Indonesia dalam laga nanti. SUGBK diprediksi akan menjadi neraka bagi Cina karena atmosfer dukungan penuh dari supporter akan memberi tekanan besar bagi tim tamu. Cina kini berada di dasar klasemen grup C dengan 6 poin, dan jika kalah dari Indonesia, mereka dipastikan tersingkir tanpa sisa peluang. Bahkan pertandingan terakhir kontra Bahrain pun dianggap tak akan berarti apa-apa jika mereka gagal mencuri poin di Jakarta. Sohu juga menyampaikan bahwa jika skenario terburuk ini terjadi, Cina berpotensi menutup fase grup dengan 5 kekalahan beruntun. Mereka bahkan menyebut bahwa koleksi 6 poin dari 10 pertandingan bisa membuat tim asuhan Branko Ivankovic finish sebagai juru kunci. Rasa pesimis terlihat jelas dari laporan mereka, yang menyebut bahwa kekuatan Indonesia yang diperkuat pemain-pemain Eropa akan menjadi momok nyata. Setelah 2 musim membela JDT, kontrak Jordi Amat dikabarkan akan segera berakhir pada 31 Mei 2025. Bek naturalisasi timnas Indonesia ini mulai jadi sorotan karena belum ada kejelasan soal masa depannya bersama klub asal Malaysia tersebut. Dalam wawancara beberapa waktu lalu, Jordi sendiri menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi terkait perpanjangan kontraknya. Fokus utama tim JDT masih tertuju pada persiapan menghadapi final Piala Malaysia, sehingga segala urusan transfer dan masa depan pemain ditunda sementara. Rumor soal Jordi Amat kembali merumput di Liga Indonesia sempat mencuat beberapa waktu lalu. Nama Persib Bandung bahkan disebut-sebut sebagai calon klub barunya. Namun, Jordi langsung membantah kabar tersebut dan menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Ia mengatakan belum mengambil keputusan apapun, karena masih menunggu kabar resmi dari manajemen JDT setelah kompetisi selesai. Hal ini membuat publik penasaran, terutama fans Liga 1 Indonesia yang berharap bisa melihat aksi sang bek di Liga domestik. Menariknya,
Tanda-tanda kepulangan Jordi Amat ke Eropa mulai terlihat dari unggahan salah satu temannya di media sosial. Zafran Abdullah mengunggah foto kebersamaan mereka disertai pesan perpisahan. Dalam captionnya, Zafran menyebut bahwa Jordi akan kembali ke Spanyol untuk memulai babak baru dalam karirnya. Unggahan ini tentu saja langsung jadi bahan spekulasi, karena belum ada pernyataan resmi dari Jordi maupun agennya terkait rencana tersebut. Jika benar Jordi Amat akan kembali ke Spanyol, ini bisa jadi langkah strategis di akhir karirnya sebagai pesepak bola profesional. Meski tak lagi muda, pengalaman dan jam terbang tinggi yang ia miliki bisa jadi aset berharga bagi klub-klub kasta bawah atau menengah di La Liga maupun Segunda Division.